Ya ngomong jujur boleh, tapi tetap harus produktif, tetap harus bekerja. Walaupun udah pensiun ya, bahwa nanti bekerjanya lebih banyak hobi, tidak untuk menghasilkan nafkah, boleh-boleh sih. Tapi yang jelas tidak bermalas-malasan. Berarti bisa ya mungkin jogging, olahraga, ketemu sahabat, tapi yang jelas bekerja, menghasilkan sesuatu, atau berpikir malah. Justru dengan begitu tetap produktif, lalu tidak gampang pikun, tidak gampang demensia, bahkan ya kalau dalam menuntut ilmu itu kan dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi walaupun sudah profesor emeritus, sudah pensiun, sudah purna tugas, tetap menuntut ilmu itu wajib. Walaupun tentu nggak saya sendiri misalnya sudah pensiun tapi agak gaptek lah terhadap, tetapi tetap menuntut ilmu dalam arti kata otodidak, belajar produktif, hampir tiap hari menghasilkan tulisan renungan. Tapi soal gaptek itu soal lain lagi ya. Anda sekarang belajar macam-macam uh, piranti perkembangan IT kan cepat, kalau ya karena baik tangan dan sebagainya agak-agak gaptek lah. Itu mungkin banyak yang generasi manula ya, di atas 60 70 tahun atau 80 tahun, banyak yang agak gaptek terhadap teknologi terbaru ya. Tetapi tetap produktif, itu keniscayaan tetap bekerja ya. Nah, kemudian bagaimana tentang bisnis dalam perspektif Islam? Ini lebih menarik lagi kalau kita renungkan. Bisnis itu eh, sering didefinisikan, ini salah satu kita ambil dari ensiklopedia berbahasa Inggris itu ya. Itu didefinisikan sebagai uh, is the organized effort to produce services demanded by people for a profit. Ya, kalau kita terjemahkan, bisnis itu adalah usaha atau upaya terorganisir ya, organized effort. Upaya terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa ya. To produce and sell goods and services. Berarti untuk memproduksi dan menjual barang-barang, komoditas dan jasa. Demanded by people, yang dibutuhkan oleh sesama manusia for a profit, untuk menghasilkan profit ya. Ini definisi yang saya rasa lazim atau jamak ya dipakai susunan kata-kata, tapi yang jelas usaha itu terorganisir lalu menghasilkan sesuatu yang untuk dijual ya, dipasarkan, untuk di marketing, lalu bentuknya bisa barang, komoditas, bisa jasa, dan itu dibutuhkan manusia ya. Kalau nggak dibutuhkan ya buat apa kita menghasilkan, pasti dibutuhkan, kebutuhan apapun ya, sesama manusia. Terus tujuan apa? Menghasilkan profit ya. Tentu ini maksudnya profit di dunia ya. Walaupun nanti di Islam ada perluasan, ini definisi yang lazim ya. Tapi yang menarik begini, kalau definisi itu kesannya duniawi, kesannya material, bahkan profan ya. Profan itu tidak bersifat suci untuk akhirat ya. Jadi duniawi, material, profan. Tapi bagaimana pandangan Islam? Ternyata Islam memperluas pengertian itu. Bahkan ada 4 kosakata ya kalau untuk bisnis di Quran itu. Satu istaro, kemudian dua tijaroh ya, tijaroh atau perdagangannya, at-tijaroh. Dan ketiga al-bay, bay itu jual beli. Ada lagi tadayantum, tadayantum itu jual beli atau transaksi yang tidak tunai. Tidak tunai itu berarti mungkin dibayar belakangan atau itu 6 kali dalam Al-Quran. Jadi di surat At-Taubah ayat 111 itu transaksi dengan Allah. Jadi Allah itu melakukan transaksi jual beli dengan kita ya. Nah ini menarik ya. Nanti kita bahaskan hikmahnya. Kemudian ada lagi kata kedua itu tijarah. Jadi kalau pakai alif lam, at-tijarah itu 9 kali dalam Al-Quran. Tijarah itu kita sering terjemahkan bisnis, perniagaan atau perdagangan. Perdagangan atau perniagaan itu baik material maupun imaterial. Kalau material itu di At-Taubah ayat 24. Jadi maksudnya perniagaan, berdagang sesuatu yang wujudnya nyata.
Tapi kalau imaterial, bisa berarti jasa misalnya itu di Fat atau mungkin sesuatu yang bersifat uhrawi di surat Fatir ayat 29. Nah, kemudian kosakata ketiga itu B. B itu terjemahan tepatnya ya jual beli, transaksi jual beli. Itu 15 kali dalam Al-Quran. Nah, ini balik lagi ada dua konteks. Pertama jual beli yang halal, ya itu di Al-Baqarah, di An-Nur, lalu di Al-Jumu'ah juga Al-Baqarah ayat 275, An-Nur ayat 37, Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Jadi jual beli yang halal termasuk larangan memungut riba di Al-Baqarah ayat 27. Jadi digunakan dari pasar baik itu jual beli yang halal lawan dari memungut riba. Lalu ada lagi dalam makna tidak lagi, oh ya. Kemudian berikutnya yang keempat itu tadayantum. Ini hanya satu kali di Al-Quran. Satu kali digunakan ayat transaksi, termasuk transaksi di sini termasuk utang piutang atau sewa atau jual beli tapi tidak tunai. Makanya lu butuh saksi, butuh ditulis tertulis ya, ada saksinya, ada harus tertulis. Kalau sekarang mungkin pakai akte notaris dan seterusnya. Itu untuk menjaga supaya jujur menjalankan kewajiban untuk membayar dengan baik ya. Pada ya, satu kali saja. Tapi ini penting ayat yang paling panjang di Al-Qur'an ya. Al-Baqarah ayat 282 ini. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa bisnis itu tidak semata-mata material dan profan dalam Islam, tapi immaterial, bahkan sakral atau suci, bahkan jual beli dengan Allah ya. Jadi kita jual beli. Nah ini yang penting kita renungkan ya. Padahal kita ini kan milik Allah ya. Mau diri kita, harta kita, anak istri, kan ungkapan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dengan redaksi sedikit berbeda berulang-ulang ya. Bahwa kita ini milik Allah ya, lillahi segala sesuatu yang mafis samawati mafil segala sesuatu yang di bumi maupun di langit ya, itu milik Allah, artinya mutlak milik Allah. Bahkan sampai kalau ada musibah, tidak saja kematian sebenarnya musibah ya, entah kematian lalu sakit harus dioperasi, bangkrut, kehilangan harta, itu kan kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu di Al-Baqarah ayat 154 ya. Oh 155 ya. Jadi ungkapan innalillahi itu sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan hanya kepadanya kita kembali. Artinya kalau tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba sakit, tiba-tiba wafat, itu ya harus rela, ridho. Karena milik Allah. Pemiliknya Allah minta kembali, ya harus, nggak boleh kita protes. Jadi innalillahi itu sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah ya. Jadi kepunyaan Allah, tapi ternyata boleh berjual beli dengan Allah. Berarti kan hebat. Sudah kita ini punya Allah, tenaga kita, energi kita, otak kita, daya pikir, semua itu milik Allah. Tapi ternyata dengan bekerja kita bisa berjual beli dengan Allah. Nah ini kan menarik, berarti itu beruntung sekali kita ini. Sudah semuanya milik Allah, ternyata ditawari jual beli dan tidak main-main ya. Ditawarinya imbalannya apa? Masuk surga, taman surga ya, Al-Jannah. Itu di At-Taubah ayat 111. At-Taubah 111. Bahkan juga ada yang menyelamatkan kita dari api neraka. Itu di As-Saff ayat 11 ya. Ya, tunjikum min azabin alim ya. Ya. Jadi menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Dari siksa yang pedih itu api neraka maksudnya. Jadi sudah kita sini milik Allah mutlak, tapi bisa berjual beli dengan Allah. Pahalanya masuk surga di atau ayat 11. Sebaliknya di surat As-Saff 61 ayat 11 itu menyelamatkan kita dari siksa yang pedih, dari siksa api neraka. Jadi ini luar biasa. Kita ini kalau kalau dalam bahasa Surabaya itu penggemar sepak bola dari Surabaya itu
apa bondo nekat, bondo nekat, nggak punya bekal apa-apa kita, tapi ternyata bisa jual beli karena semua milik Allah. Ternyata boleh transaksi dengan Allah, pahalanya masuk surga, dibebaskan dari api neraka. Ini kan luar biasa ya. Jadi bisnis dalam Islam itu, dan itu akhirnya menjadi istilah di surat Fatir ayat 29, perniagaan atau perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi jadi tidak akan pernah rugi. Masuk surga, bebas dari api neraka. Tidak, sudah tidak rugi, bondonya bondo nekat. Maksudnya kita nggak punya bekal apa-apa, nggak punya modal apa-apa. Kalau semua milik Allah, tapi boleh kita jadikan modal diri kita, daya pikir, otak kita, keringat kita, semua upaya gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kalau kita renungkan luar biasa nih. Hakikat bisnis dalam perspektif Islam, perspektif Al-Quran, begitu juga bekerja ya. Oh, ini sudah tinggal 9 menit lagi ya. 9 menit lagi. Kalau masih ada yang ingin sharing ya, entah lewat WA ke Kang Indra Gunadi di studio, atau mungkin masuk yang ada di ruang chat room ya, ngirim chat, enggak silakan. Oh, ini sudah ada. Ya. Saya baca dulu sebentar. Oh, Ibu Omi sebentar. Assalamualaikum.